Serba-serbi PKI dan NU. Ini tentang kelakuan SAS Said Akil Siraj, DKK. Ketua PBNU kontroversial yang kini membawa NU semakin jauh dari komunitas muslimin RI dan dunia. Dan bahkan menjauh dari pondasi dan maksud Pancasila serta UUD 1945 juga kebinekaan NKRI yang lurus dan asli. Macam menuding elemen lain sebagai radikal, separatis, Wahabi, namun mereka sendiri justru pelopornya. Sok berteriak, NKRI harga mati namun justru memecah belah NKRI dan mempermudah infiltrasi asing neokomunis, Yahudi Zionis kapitalis, Syiah masuk, DCB. Simak, sekelumit fakta tentang SAS. Sangat disayangkan apa yang terjadi pada SAS akhir ini, di mana dia mengeluarkan statement kontroversial yang sejatinya tidak layak diucapkan oleh seorang muslim awam sekalipun apalagi diucapkan seorang tokoh yang bergelar doktor lulusan Timur Tengah. Setelah sebelumnya viral statementnya tentang NU cabang Nasrani, sekarang menyusul statement berikutnya yang tidak kalah viral dan juga mengundang kontroversial. Dia mengatakan, martabat sebuah bangsa ada pada budayanya, bukan pada agamanya. Lalu dia menukil salah satu bait syair Ahmad Syauqi untuk menguatkan statementnya sebagai berikut. Tanda pagar. Dia terjemahkan sebagai berikut. Martabat sebuah bangsa ada pada budayanya bukan agamanya. Ketika budayanya unggul maka martabat bangsa akan tinggi, dihormati. Ketika budayanya hancur maka martabat bangsa akan hancur. Jelas ini sangat fatal. Di samping penggunaan dalilnya tidak tepat bukan dari Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama, juga dari segi terjemahannya diselewengkan. Dalam syair tersebut disebutkan kata, yang artinya disepakati yaitu akhlak atau budi pekerti. Tapi oleh SAS diselewengkan maknanya menjadi budaya. Ini jelas sangat fatal kesalahannya. Tidak ada seorang pun dari orang Arab yang memahami lafaz akhlak berarti budaya. Bahkan kita sebagai orang Indonesia pun memahami akhlak, ya akhlak. Gak ada makna lainnya. Apalagi lafaz akhlak sendiri diambil dari bahasa Arab. Jadi sangat fatal jika akhlak diartikan budaya, apalagi diterjemahkan oleh seorang tokoh penyandang doktor lulusan Ummul Qura, maka yang paling berbahaya dari semua itu ialah kandungan maknanya yang tersirat dari ungkapannya tersebut. Seolah agama menjadi masalah dan problem besar dan menghambat kemajuan sebuah negara. Nauzubillahi min zalik. Kalimat tersebut tidak akan keluar kecuali dari lisan zindik dan munafik yang dalam hatinya terdapat kebencian terhadap syariat Islam yang mulia. Maka wajar sebagian kiai NU garis lurus mengkritisi keras pemikiran SAS. Termasuk di antaranya yang paling menonjol dan terdepan dalam mengkritisi pemikiran SAS dalam tubuh NU ialah Kiai Haji Najih Maimoen Zubair atau biasa dipanggil Gus Najih. Semoga Allah menjaga dan melindungi beliau dari berbagai fitnah. Beliau mengkritisi abis semua tokoh liberal dalam tubuh NU termasuk Gus Dur dan SAS dalam bukunya yang berjudul Membuka Kedok Tokoh liberal dalam tubuh NU. Dalam buku tersebut ketika Gus Najih mengkritisi pemikiran SAS yang intinya bisa disimpulkan sebagai berikut, hal 61-92. SAS pernah menjabat sebagai penasehat pemuda Kristen Indonesia. Ungkapannya, Tauhid Islam dan Kristen sama saja. Pernah mengkafirkan Imam Al-Ghazali dalam disertasinya untuk meraih gelar doktor di Universitas Ummul Qura, Makkah. Sehingga dia pernah dikafirkan oleh 14 kiai atas tindakannya tersebut. SAS kagum dengan Khomeini dan menyebutnya sebagai waliullah. Ungkapannya, Islam tidaklah jauh berbeda dengan Syiah. NU dan Syiah mempunyai kultur sama tahlilan, zibaan, cinta ahlul bait, Ungkapannya, hampir semua penduduk Jazirah Arab murtad sepeninggal Rasulullah. Utsman mulai pikun di usia lanjut. SAS menganggap tokoh Yahudi Abdullah bin Sabah adalah tokoh fiktif. Pernah menghadiri ritual Syiah pada acara peringatan Arba'in di Malang dan Surabaya sekaligus menjadi pembicara, dan terus terang mengaku sebagai agen Syiah. Pernah menghadiri pertemuan, peringatan Karbala, yang diadakan oleh para pengikut Syiah di Jakarta. Pernah berkhotbah dalam acara misa Kristiani di sebuah gereja di Surabaya, dengan background belakangnya berupa salib patung Yesus dalam ukuran cukup besar. Pernah mengusulkan pembangunan gedung bertingkat, dengan desain lantai dasar sebagai masjid untuk umat Islam. Lantai 1 dibangun gereja untuk umat Kristen. Dan lantai 2 dibangun pura untuk umat Hindu. Demikian dan seterusnya. Itulah sekelumit fakta tentang SAS, yang secara umum jika disimpulkan dari sepak terjang dan pemikirannya lebih cenderung kepada Syiah, liberal, dan pluralis, sebagaimana telah disinggung oleh Kiai Haji Najih Maimoen Zubair dalam bukunya yang telah disebutkan sebelumnya. Bahaya ulama sesat dan menyesatkan.
Sebagaimana diketahui bahwa tugas utama para ulama dan dai ialah membimbing umat kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Bukan malah membuat umat makin jauh dari agamanya. Karena mereka, ulama, adalah pewaris para nabi. Sehingga dengan peran ulama, lah agama ini tetap terjaga sampai hari kiamat kelak. Namun ternyata tidak semua ulama lurus dan istiqomah di atas kebenaran. Ada juga ulama yang buruk yang hobinya menghalangi dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Mereka itulah biasa disebut sebagai ulama su, jahat lagi sesat, yang selalu sejalan dengan kepentingan para penguasa zalim dan orang-orang kafir dan munafik. Nabi telah memperingatkan dan khawatir terhadap umatnya akan bahaya para ulama dan pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku ialah adanya para pemimpin tokoh yang sesat dan menyesatkan." Hari Abu Daud dan Tirmidzi. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Munajjid menjelaskan. Maksud dari kalimat Al-Aimah Al-Mudilin ialah para pemimpin yang diikuti oleh manusia dan menyesatkan mereka dari jalan Allah. Masuk di dalamnya para pejabat pemerintah yang rusak, ulama yang buruk, sesat, dan ahli ibadah yang bodoh. Sufyan bin Uyainah berkata, mereka para salaf berkata, barang siapa yang rusak dari kalangan ulama maka dia mirip Yahudi. Dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah maka dia mirip Nasrani. Sumber, URL. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dan anak keturunan kita dari berbagai macam fitnah akhir zaman. Baik fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan menjadikan kita semua bersama barisan para ulama dan pejuang Islam yang konsisten di atas jalan yang lurus. Dan diwafatkan dalam keadaan husnul hatimah. Amin. Hisyam Mahrus Ali, Solo Baru, Sukoharjo, 1 Rojab 1442 H tanggal 13 Februari tahun 2021. Tambahan, fakta kini dan sejarah lalu. Menjauhnya Nu dari Muhammadiyah, juga dari Al-IRSYAAD, persis dan yang seiringan, sejak awal hingga kini. Oleh, Japri, Jaringan Pembela Risalah Islam. Bismillah. Telah 111 tahun lebih Persyarikatan Muhammadiyah berdiri. Sejak 1330 H. 1912 M dan warganya yang bersemboyan. Anti-TBC, anti-tahayul, bitah, curofat, hurofat, sering dijauhi. Diganggui mereka. Macam tak berhenti. Ada serangan langsung dari kaum Islam Jawa tradisional, Islam yang kejawen, abangan, mistikus, sufi, menghancurkan musolaka. H. Ahmad Dahlan. Mengatai K. H. Ahmad Dahlan sebagai kiai palsu, juga kafir, dan Muhammadiyah sebagai Wahabi, hingga bahkan mereka menyerang, hendak membunuh K. H. Ahmad Dahlan dan istri pertama beliau, Nyai Walidah, serta sahabat, tangan kanan, beliau K. H. Muhammad Suja, di Banyuwangi. Atau, tak langsung, macam, menyusupkan, orang mereka ke dalam Muhammadiyah. Bahkan bekerja, berpenghidupan via Muhammadiyah. Tapi tak mau mengaji di dan menuruti HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Malahan bergerilya mengubahi Muhammadiyah. Menggesernya dari manhajnya yang asli, Ahlus Sunnah, As-Salafiyah, Al-Wasitiyah. Tak heran, non-liquid aset Muhammadiyah yang hampir 500 triliun rupiah belum lagi yang liquid aset, tentu dapat membuat gelap mata, hasad, penyakit alwan, DCB. Kaum itu malah akrab dengan Syiah, jaringan Islam liberal, JIL, neokomunis, Yahudi Zionis. Jelas ada liberalis perusak di NU, karena Said Akil Siraj, ketua PBNU, adalah tokoh JIL, URL. Belum lagi, Ulil Absar Abdallah, menantu Gusmus, sepupu ipar Yakut Koumas Banser Yahya Stakuf PBNU Pro Zionis Nurholis Majid, Abu Janda Al-Bollywoodi, Aan Ansori, Guntur Romli, DKK. Jelas Syiah menyusup di NU padahal K. H. Hashim Asy'ari melarang warga NU Nahdiyin mendekati Syiah karena Said Akil Siraj dekat dengan dan memuji Syiah, menggoblokkan warga NU yang tidak mengerti Syiah. URL dan URL. Juga ada kaum Habaib Syarif yang terkontaminasi Syiah, namun tetap ada kaum Habaib Syarif yang tak demikian, di NU. Jelas Yahya Stakuf PBNU akrab sekali dengan petinggi Yahudi Zionis dunia meneruskan langkah Gus Dur dulu, URL dan URL. Dan K. H. Muhyiddin Abdus Somad Nujatim menuding ada neo-komunis menyusup di PBNU. Garis miring Kiai tanda hubung Muhyiddin tanda hubung Nu tanda hubung dalam tanda hubung ancaman tanda hubung besar .html dan dinilai ada pembela PKI Tulen kini oknum itu menolak diputarnya film kekejaman G30 SPKI.
Jelas dulu Nu bersekutu dengan PKI dalam Nasakom, nasionalisme agama komunisme, bersama PNI. Sementara Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, DKK, di Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, tak mau berdekatan dengan komunis PKI, DCB. Orang NU MENYERANGI Muhammadiyah dan lainnya dalam 5 tahunan ini. 1. K. H. M. Idrus Ramli, si kumis pendekar Aswaja, dari NU garis aneh, menyampaikan hal salah bohong tentang Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah awalnya Ahlus Sunnah lalu menjadi Wahabi. K. H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah awalnya dibiayai kaum habaib melalui Jamiatul Khair. Murid K. H. Ahmad Dahlan mengkhianati ajaran gurunya. Ada Wahabi liberal di Muhammadiyah. Des. 2. Said Akil Siraj Ketua PBNU memaki Muhammadiyah sebagai goblok. 3. Oknum NU dan yang berkostum Banser NU hendak merebut RS Islam Purwokerto milik Muhammadiyah. 4. Orang-orang berkostum Banser terlihat terlibat perebutan Masjid As-Salam Cengkareng Muhammadiyah. Bahkan yang beratribut khas NU menggelar maulidan di halamannya walaupun sudah dilarang. 5. K. H. Marzuki Mustamar dari NU memfitnahi Muhammadiyah berdasarkan buku palsu, yang sudah dibantahi keluarga K. H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah. Bahwa dulu K. H. Ahmad Dahlan mengikuti, melaksanakan amalan khas Nahdiyin, NU macam selalu berkunut subuh. Sholat tarawih 23 rakaat. Lalu diubah oleh murid-murid K. H. Ahmad Dahlan. 6. Kata Kiai NU. NU adalah agama dan yang lainnya masuk neraka. Pada saat acara pembukaan Konferwil PWNU Jawa Tengah, tanggal 7 Juli tahun 2018, orang bernama K. H. Munif Zuhri, tokoh Ormas NU, menyatakan, NU itu bukan hanya organisasi keagamaan kemasyarakatan, tetapi NU itu sudah agama. Kalau ndak NU, ya masuk neraka. Perkara ada orang selain NU bisa masuk surga. Itu karena ditolong oleh orang NU. Gampang. Sebelumnya telah sering warga Muhammadiyah dengar, alami gangguan dari warga NU, macam perebutan masjid, aset, sholat, id, wilayah, B. NU menjauhi Muhammadiyah dan lainnya di Orde Lama. NU, 1926 bersekutu dengan PKI dan PNI, Partai Soekarno, di koalisi persekutuan, bernama Nasakom, Nasionalisme Agama Komunisme. Kala Soekarno ingin menyerbu Malaysia dan Singapura, yang ditudingnya negara boneka neokolonialis imperialis, Nekolim, Barat Inggris, di Asia Tenggara. Soekarno ingin membentuk Angkatan V, rakyat yang dipersenjatai RRC, untuk penyerbuan massal ini. Soekarno juga ingin membentuk kekuatan dunia baru. Non-blok, tak memihak blok Barat kapitalis Zionis AS Inggris, atau blok Timur Komunis Uni Soviet RRC, The New Emerging Forces. Diawali, Konferensi Asia Afrika, Bandung, URL. Namun diyakini, cukup banyak massa awam, grassroots, NU sebenarnya tak setujui koalisi elit PBNU Orde Lama itu. Juga ada keengganan perwira tinggi TNI AD mendukung maksud Soekarno itu. TNI AD jelas anti PKI. Trauma dengan pengkhianatan PKI, 1948,